Shalom, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Blessing Morning pada hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Imamat 19 ayat 4 dan 5, serta Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Yohanes 4, 23, 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami memeteraikan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya berkat rohani daripada Tuhan dilimpahkan kepada kami semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan semua orang percaya untuk memahami kehendak dan tujuan Allah dalam beribadah. Tuhan menetapkan standar kekudusan bagi umatnya dalam beribadah untuk membedakan mereka dari orang-orang yang belum mengenal Allah, belum menerimanya, dan hidup dalam persekutuan dengannya. Ibadah adalah bentuk penyembahan dan pengabdian diri kepada Allah yang dilakukan dengan tulus dan sepenuh hati, baik secara individu maupun kolektif dalam persekutuan dengan Tuhan. Kehendak Allah bagi kita adalah melakukan penyembahan dan pengabdian diri yang hanya ditujukan kepadanya, sebab Dialah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kepada umat Israel, Tuhan mengingatkan mereka bahwa hanya kepada Tuhan sajalah mereka harus beribadah. Dengan demikian, mencegah mereka untuk tidak berpaling kepada berhala-berhala dan dewa-dewa tuangan, sebab Tuhan adalah Allah mereka. Tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan Tuhan di dalam hidup mereka sebagai umat Tuhan. Umat Israel juga diingatkan bahwa pada saat mereka akan mempersembahkan korban keselamatan, haruslah mereka mempersembahkan korban tersebut sedemikian rupa agar Tuhan berkenan akan mereka. Hal ini memberi pengertian bahwa fokus ibadah umat Tuhan hanyalah kepada pribadi Allah yang menyelamatkan dan memiliki mereka. Dan ibadah tersebut dilakukan dengan cara yang benar agar Ia, Tuhan, berkenan atas mereka, atas umat Tuhan. Dengan demikian, ibadah umat Tuhan tidak dilakukan dengan asal-asalan. Pada masa pelayanan Tuhan Yesus, Ia menetapkan standar ibadah bahwa sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hal ini berarti beribadah kepada Allah lebih menekankan pada sikap rohaniah, batiniah, daripada sekedar kehadiran fisik. Berkenaan dengan standar ini, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kehendak Allah adalah menyembahnya
dalam roh dan kebenaran, bukan dalam kepura-puraan, kemunafikan, dan dosa. Karena itu, ketika Bapak, Ibu, dan Saudara datang berjumpa dengan Tuhan, baik itu dalam persekutuan keluarga, atau persekutuan pribadi, atau persekutuan dengan jemaat Tuhan di gereja, di kelompok sel, di pikat, atau dalam persekutuan di kantor, di gereja, di perusahaan, atau di mana saja, standar ini tetap. Setiap orang yang beribadah, dia harus berdamai dengan sesamanya. Kalau ada sesuatu hal di dalam hatimu yang sedang mengganjal di hatimu terhadap saudaramu, karena urusan pekerjaan, karena urusan keluarga, maka firman Tuhan menekankan sebuah standar kekudusan dalam beribadah. Selesaikan dulu persoalan itu dengan saudaramu. Sebab apa? Ketika engkau datang di rumah Tuhan, ketika engkau datang bertemu dengan Tuhan, Tuhan tidak hanya melihat kehadiranmu secara fisik, tapi Dia melihat apa yang ada di hatimu. Dan Tuhan menuntut supaya hatimu harus ada dalam keadaan yang benar ketika engkau bersekutu dengan Tuhan. Bukan hatimu dipenuhi dengan kemunafikan dan dosa. Pada masa sekarang, marilah kita melakukan ibadah kita dengan segenap hati. Rasul Paulus di dalam kitab Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 dan 6 mengatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagimu ketika engkau bertemu dengan Tuhan. Malah itu bisa mendatangkan hukuman bagimu. Sebab apa? Engkau dalam keadaan tidak kudus ketika engkau berjumpa dengan Tuhan. Bersyukur sekarang kita ada dalam Kristus Yesus, sehingga ketika ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, firman Tuhan mengatakan bahwa datang pada Tuhan, akui dosamu di hadapan Tuhan, akui kesalahanmu, dan di hadapan Tuhan supaya Tuhan membaharui hatimu. Sehingga engkau bisa datang pada Tuhan dengan hati yang benar. Dan engkau dapat bersekutu dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, di saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah, berdoa, memberikan persembahan, menerima pelayanan sakramen baptisan air atau perjamuan kudus, dan melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan bagi kita, kehendak Tuhan adalah lakukan semua itu sesuai dengan standar Tuhan, yakni dalam kekudusan dan kebenaran. Dan biarlah fokus ibadah kita kembalikan hanya kepada Tuhan, dan kiranya kita akan selalu menyembahnya dalam roh dan kebenaran oleh karena Kristus Yesus yang telah menebus dosa kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Sesungguhnya hidup kami semua terbuka di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang kami simpan di hati kami, yang tidak mau cepat kami selesaikan di hadapan Tuhan. Apa itu kemarahan, apakah itu kebencian, apakah itu percabulan, apakah itu hal-hal yang sedang merusak diri kami, kekudusan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Allah yang Maha Tahu, yang melihat, yang mengoreksi kami, mari Engkau sendiri yang oleh Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa melepaskan semuanya itu dan kami dapat hidup dalam kebenaran. Dan ketika kami datang menyembah Tuhan dalam ibadah, di rumah, di gereja, atau dimanapun kami dapat menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan pimpin kami semua, dan kepada saudara-saudara kami yang sudah lama menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, kami berdoa supaya Tuhan
biarlah mereka diinsafkan oleh Roh Kudus dan mereka kembali dibawa kepada Tuhan dan membangun sebuah hubungan yang baru dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat Tuhan, pendengar Blessing Murni yang akan melakukan aktivitas mereka pada hari ini, baik di rumah, di tempat kerja, atau di dalam kota, atau ketika mereka keluar. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, menyertai mereka, memberkati mereka, dan melimpahkan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.